Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa PPG A61123832. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pelayanan konseling individu dengan topik rendahnya kedisiplinan siswa di UPT SMP Negeri 2 Satap Maibunta Selatan. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Bagaimana praktek pelayanan saya? Mari kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan. Ya, terima kasih dan dia telah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat berkat dan Yang Kuasa. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sekarang. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah makan? Ya, Pak. Oke. Tadi jam terakhir belajar apa? Matematika. Matematika. Oke. Bagaimana pelajaran matematika tadi? Ya, bagus banget, Pak. Oke. Kan tadi kebanyakan tugas yang di store. Ya. Ada 2, catatan dengan PR. Oke. Di sini Pak, waktu selesai dikonversi langsung menulis lagi. Oke. Sedangkan itu memasuki bab 8. Maksud saya tuh Pak, ya dijelaskan dulu baru mencatat. Oke. Jadi ternyata Nadia tadi sedikit memiliki kerinduan ya tentang pelajaran matematikanya. Oke. Kira-kira Nadia tahu tidak tujuan saya panggil di sini? Tidak. Oke. Jadi tujuan saya panggil Nadia di sini tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan satu kegiatan yang namanya konseling individu. Kalau saya tanya Nadia, biasa dengar tidak namanya konseling individu? Kalau konseling Pak jarang, tapi kalau individu tahu. Ya. Kalau konseling jarang, tapi kalau individu tahu. Kira-kira individu itu apa? Sendiri-sendiri atau perorangan ya. Oke. Jadi yang namanya konseling itu adalah kegiatan atau kolaborasi antara konseling, di mana konseling itu adalah Nadia, kemudian ada konselor atau guru BK. Itu posisinya seperti saya. Jadi tujuan daripada konseling individu sedang ini adalah membantu atau memfasilitasi siswa dalam mengentaskan masalah. Jadi seperti itu yang namanya konseling individu, pengentasan masalah siswa. Artinya kalau siswa punya masalah, silakan berhubungan dengan guru BK atau konselor untuk pengentasan masalahnya atau menyelesaikan masalah. Seperti itu ya sebenarnya. Oke. Di dalam kegiatan ini ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Di mana yang pertama ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Yaitu menyampaikan apapun masalah yang terjadi atau menceritakan. Kemudian ada kesukarelaan. Artinya sukarela menyampaikan apa kejadian sebenarnya. Dan satu lagi ada namanya asas kerahasiaan. Mana yang dikatakan asas kerahasiaan? Artinya apa yang disampaikan
pada hari ini karena posisi kita cuma berdua, berarti apa yang disampaikan hari ini itu menjadi rahasia kita. Artinya apa? Tidak akan keluar dari ruangan ini. Ya cuma saya dengan dia yang tahu seperti itu. Bisa dipahami yang namanya asas kerahasiaan. Oke. Kalau bisa sebelum kita lanjutkan, saya ingin menanyakan dulu pemahaman awal. Tadi kita membahas masalah konseling individu. Tentunya tidak ada konseling kalau tidak ada masalah. Nah, dan itu saya ingin menanyakan kepada Nadia, kira-kira pernah tidak Nadia mendengar atau Nadia mengalami atau mendengar suatu kejadian yang terjadi pada Nadia sendiri? Kalau terjadi sama saya Bapak, Ya. biasa terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Seperti hari Jumat lalu. Hari Jumat lalu ya. Terlambat apel pagi gara-gara telat kakakku bangun karena dia yang antar saya ke sekolah. Oke, jadi faktor salah satu yang disampaikan tadi adalah faktor telat atau terlambat datang ke sekolah. Jadi kalau kita ke sekolah itu kan tujuannya belajar. Tentu ada namanya aturan-aturannya. Kemudian pada saat kita sekolah ada namanya waktu yang telah ditentukan untuk hadir ke sekolah, kemudian masuk di dalam kelas. Biasa terlambat masuk kelas? Tidak. Biasa terlambat masuk sekolah yang biasa karena faktor yang mengantar lambat bangun. Jadi cuma itu faktornya. Tetapi Nadia sadar tidak bahwa itu mempengaruhi kedisiplinan belajarnya. Artinya Pak, karena sebabnya lambat apel pagi berarti lambat mendapatkan informasi dari guru. Oke, selain itu mungkin ada lagi yang bisa dipilih. Selain dari lambat ketinggalan informasi, mungkin ada hal lain lagi. Selain itu yang dia bisa ketahui. Kira-kira masih ada hal lain selain itu. Pak, kalau misalnya jam kosong Pak, dari guru masuk itu anak-anak kayak dalam kelas itu meja dengan bangku. Nah, kasihan anak-anak perempuan yang sudah menyapu ulang kembali. Oke. Dari keterangan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya apapun hubungan yang terkait dengan masalah kedisiplinan kita itu harus kita perhatikan. Artinya apa? Apabila kita kurang disiplin, otomatis akan mempengaruhi belajar kita. Jadi bisa dikatakan bahwa kita termasuk seorang siswa yang memiliki kedisiplinan belajar yang rendah. Karena kenapa? Karena kita tidak mematuhi aturan. Jadi seperti itu namanya. Jadi apapun yang namanya satu pelanggaran itu terkait dengan kedisiplinan, apalagi di dalam kelas maupun di saat pelajaran berlangsung, itu merupakan ciri-ciri bahwa kita memiliki disiplin belajar yang rendah. Jadi tujuan kita di sini salah satunya adalah bagaimana supaya bisa meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Oke. Jadi untuk hari ini kita sepakat menggunakan waktu 2 kali 40 menit. Bisa? Kira-kira waktunya cukup atau tidak? Cukup. Oke. Jadi sebelum kita
masuk ke tahap ini. Jadi selanjutnya saya ingin minta tolong bantuan Nadia untuk mengisi ada lembar persetujuan yang telah saya siapkan. Artinya apa? Di lembaran ini merupakan surat yang harus kita tanda tangani. Artinya ada perjanjian dalam mengikuti kegiatan ini. Oke. Ya, silakan ditulis. Oke, saya tanda tangan juga. Dan ini adalah perjanjian surat persetujuan. Jadi saya juga harus tanda tangan. Oke, terima kasih Maria telah menandatangani surat pernyataan persetujuan. Bisa tidak saya minta sekali lagi supaya ini lebih akurat, saya minta tolong Maria untuk membaca. Jadi silakan dibaca supaya lebih akurat. Oke, coba yang keras. Ya, mulai dari awal. Oke, silakan. Surat pernyataan persetujuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Fajaria Ramadhani, jenis kelamin perempuan. Alamat Desa Limbong Muara. Menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. 3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum. 4. Saya menyetujui adanya rekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya rahasiakan. 5. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari Senin 4 Maret 2024, waktu jam 2:30 sampai selesai. Tempat ruang guru UPT SMP Negeri 2 Sata Bagunta Selatan. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Jadi mengapa saya ingin ada membaca agar lebih akurat, supaya ada pegangan kita bahwa kegiatan ini semata-mata kita lakukan untuk penuntasan masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi di sini yang akan kita bahas di sini sekarang adalah terkait dengan masalah rendahnya atau kedisiplinan belajar yang rendah. Mungkin Nadia bisa menceritakan secara terperinci terkait diri sendiri atau diri Nadia. Kira-kira hal apa yang membuat atau yang Nadia merasa bahwa Nadia masih memiliki kedisiplinan belajar yang rendah? Karena Pak, saya karena sering biasa terlambat dalam sekolah. Oke. Terus pernah juga lambat masuk ke kelas 1 kali. Oke. Dan masuk di apel. Masuk apel. Artinya
dari masalah itu tentu ada alasan-alasan kenapa bisa terlambat ke sekolah, kenapa bisa lambat ke dalam kelas, kemudian kenapa bisa lambat apel. Oke, dari 3 alasan itu Nadia merasa bahwa Nadia disiplin belajarnya agak rendah karena faktor itu. Iya. Oke. Kira-kira apa kendala yang biasa membuat Nadia kadang lambat masuk ke kelas? Pernah hari Ya. ngajak ada orang muslimah dengan indah ke kantin. Oke. Terus ikut maka, nah ini anak laki-lakinya Ya. tanya, ada ke guru masuk, terus berbohong kali Pak, dan bilang enggak ada, ternyata pas pulang tidak dibolehkan sama ibu guru masuk karena terlambat lebih dari 10 menit. Oke. Jadi sebenarnya Nadia mau masuk tetapi karena temannya berbohong bahwa tidak ada guru, sehingga Nadia telat masuk dan akhirnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Jadi ini salah satu hal yang dirasakan Nadia sehingga mengatakan bahwa kedisiplinan belajarnya rendah karena faktor ini. Seperti itu. Oke. Kalau memang hanya faktor seperti itu, tentu Nadia pasti punya solusi. Kira-kira kalau menurut Nadia terkait dengan terkait dengan pelanggaran seperti itu, mungkin Nadia punya solusi seperti apa? Kira-kira solusinya seperti apa? Kalau misalnya lambat kelas Bapak, kalau sudah kejadian itu, kalau belum jam istirahat tidak mau ke kantin. Sudah tidak ingin ke kantin Sebelum jam istirahat. Oke. Itu untuk keterlambatan masuk ke dalam kelas. Kemudian kalau untuk keterlambatan datang ke sekolah, kira-kira solusi menurut Nadia itu seperti apa? Kira-kira bagaimana solusinya kalau yang terlambat ke sekolah? Kurang tahu juga Pak, karena rata-rata orang di rumah sibuk dan cuma kakakku dia yang sering antar. Kalau saya tidak diantar sama kakak, jalan kaki ke sini. Jadi untuk masalah terlambatnya ke sekolah itu karena orang rumah sibuk, seperti itu. Kemudian ada yang bisa mengantar tapi cuma 1 orang, itu pun kalau tidak telat bangun. Oke, jadi penyebab Nadia terlambat ke sekolah itu berarti karena tidak ada yang antar. Kemudian pertanyaan saya, di kampung Nadia itu apa tidak ada teman sekolah? Ya ada Pak, tapi bagaimana nilai hendaknya juga biasa karena biasa dipanggil Pak langsung kesenangan saja motornya. Oh, seperti itu. Kemudian di kampung Nadia ada tidak teman yang jalan? Ya ada Pak. Ada. Kalau mereka itu yang jalan biasa terlambat atau tidak? Ya, biasa Pak, biasa juga tidak. Tetapi lebih banyak yang sering cepat datang Pak. cepat datang. Kalau saya bertanya, kira-kira Nadia untuk masalah seperti itu bisa tidak dijadikan motivasi? Berjalan dari bawah Pak. Iya. Mungkin bisa Pak, tapi kan saya rumahku masuk lorong. Jadi kalau misalnya mau lihat anak-anak yang sudah lewat, jadi susah Pak. Susah mau ikut. Kalau teman-teman yang jalan, kira-kira ada tidak yang jauh, rumahnya lebih jauh daripada ini? Iya, karena dekat asal di sini, beda desa. Beda desa. Artinya temannya tetangga desa lagi. Iya. Berarti temannya itu lebih jauh daripada dia. Begitu. Oke. Jadi kalau seperti itu, pernah tidak Ria berpikir bahwa teman saya yang lebih jauh Kenapa lebih cepat dari
Oke, mereka lebih awal datang daripada Nadia yang lebih dekat rumahnya tapi kadang terlambat. Kira-kira menurut Nadia yang seperti itu bagaimana? Bagaimana pendapatnya? Karena mungkin lebih awal ke Pak, karena saya memang jam 5 lewat baru bangun. Jam 5 lewat Sholat bangun. subuh baru Oke. cicipin sama yang lain-lainnya itu Pak, baru jam 6 itu Pak, yang tunggu biasa kakakku lambat bangun. Lambat bangun. Jadi artinya kalau masalah keterlambatan bangun di rumah itu tidak ada masalah, kemudian pekerjaan rumah di rumah pun tidak ada masalah. Berarti yang jadi masalah di sini yang mengantar ke sekolah, ya. Tetapi di sisi lain masih banyak teman-teman dia yang lebih jauh daripada dia, tapi mereka tidak terlambat. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak berharap kepada orang lain. Artinya apa? Selagi dia mampu, dia akan melakukan. Tapi saya tuh Pak agak susah kalau mau jalan jauh karena ada memang saya penyakit itu. Oh, seperti itu? Iya, karena kecapean sekali biasa jalan jauh atau PMK langsung itu tiba-tiba sesak. Artinya kalau jalan kaki berarti rentan penyakit kamu. Iya. Seperti itu. Jadi itu salah satu faktor penyebab keterlambatan ini. Oke. Kalau saya sarankan ya, mungkin seperti ini. Pada saat bangun pagi atau subuh untuk sholat, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah itu, kalau ada waktu luang, lebih baik lebih awal bersiap ke sekolah. Adapun kalau kebetulan kakak mau mengantar, ya alhamdulillah. Tetapi sekedar untuk antisipasi, kalau menurut saya, antisipasi jangan sampai kakak yang lambat bangun, kita yang menunggu. Mungkin lebih baik dia menunggu teman duluan lebih awal. Mungkin itu lebih baik karena rumahnya di dalam. Oke. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan pada saat ke kantin ya. Nah, pada saat ke kantin guru sudah ada di dalam, tetapi ternyata laporan dari temannya mengatakan bahwa guru belum ada di dalam kelas. Tetapi kenyataannya pada saat Nadia masuk ke dalam kelas ternyata guru sudah ada. Oke. Dan imbasnya atau konsekuensinya Nadia tidak diperbolehkan mengikuti mata pelajaran tersebut. Jadi semua ini adalah masalah. Tetapi masalahnya sebenarnya bukan faktor Nadia yang malas, bukan ya. Tetapi ada faktor lain. Apa faktor itu? Karena Nadia tidak memperhatikan waktu. Berarti pada saat kita belajar dan tidak memperhatikan waktu itu, berarti kedisiplinan belajar kita itu kurang. Jadi seperti itu Nadia. Kemudian jadi sebelum kita melanjutkan untuk cerita Nadia tadi, saya akan menanyakan sebuah video pendek terkait dengan masalah kedisiplinan. Dan video ini hampir sama persis dengan apa yang Nadia sampaikan. Tapi sebelum itu mungkin dulu. Jadi di sini ada video yang menggambarkan
tolong diperhatikan, perhatikan baik-baik pendapat dia setelah melihat video ini. Bagaimana pendapatnya? Apa yang dibahas tentang video ini? Seorang siswa yang terlambat ke sekolah lalu dihukum dan dipanggil ke ruang BK dan diperingati bahwa tidak boleh mengulanginya lagi. Selain itu, masih ada? Tidak ada. Selain itu tadi ada pengawasan dari ketua OSIS. Jadi video ini menceritakan tentang seseorang yang terlambat datang ke sekolah, kemudian selalu ke kantin pada saat jam pembelajaran, dan yang terakhir diarahkan menuju ruangan BK tanpa disadari bahwa tingkah laku atau gerak-gerik yang dilakukan selalu diawasi oleh ketua OSIS. Oke. Jadi untuk tahap selanjutnya, setelah kita mendengarkan solusi atau masalah yang saya telah menjelaskan tadi, tentunya untuk lebih memperkuat apa yang telah kita bahas tadi, tentu ada satu hal yang perlu kita lakukan. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan konseling individu kita pada kali ini itu menggunakan metode behavioral kontrak perilaku. Artinya pendekatan dengan cara kontrak atau dengan teknik kontrak perilaku. Pendekatan maksudnya itu seperti apa yang telah kita lakukan saat ini. Kemudian mana yang dikatakan kontrak perilakunya? Menilai gerak-gerik siswa. Menilai gerak-gerik siswa. Tadi saya minta solusi Ria, ingat? Dan Ria tadi memberikan solusi supaya tidak terlambat, kemudian memberikan solusi agar memperhatikan waktu supaya tidak telat masuk ke dalam kelas. Oke, jadi untuk membuat kegiatan kita ini lebih akurat, saya ingin Nadia mengisi sebuah lembar kontrak perilaku. Jadi ini tanda bukti bahwa kita memang sedang melakukan kegiatan konseling individu dengan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku. Jadi di sini saya sudah siapkan lembarannya. Tinggal ya baca kemudian diisi. Nah, silakan diisi. Oke, silakan ditulis namanya di sini. Ini saya juga akan bertanda tangan. Oke, untuk lebih akurat atau lebih memperkuat kita punya kegiatan, mungkin seperti tadi, Nadia silakan dibaca dulu. Oke, coba dibaca dulu. Kontrak tingkah laku. Saya Fajaria pada tanggal Senin 4 Maret 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Solusi agar tidak terlambat ke sekolah. Saya tidak akan ketergantungan pada seseorang untuk mengantar saya ke sekolah. Solusi agar tidak terlambat masuk kelas. Saya akan memperhatikan waktu belajar dan tidak boleh ke kantin sebelum istirahat. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak terlambat lagi dan memperhatikan waktu. Apabila saya berhasil melakukan, saya dapat
lebih disiplin dan memiliki pembelajaran yang bagus. Tanggal berakhir kontrak 4 April 2024. Tanggal berakhir berarti 4 April 2024. Jadi ini adalah kontrak perilaku. Jadi ini akan dimulai pada hari ini tanggal 4 Maret dan akan berakhir pada tanggal 4 April 2024. Jadi kita akan melihat, mudah-mudahan Maria punya kalender di rumah juga. Karena saya tidak siapkan di sini, karena saya kan di rumah pasti ada kalender. Setiap hari kita bisa centang tanggalnya bahwa hari ini saya melakukan sesuai dengan kontrak yang telah saya sepakati. Jadi seperti itu. Oke. Setelah menandatangani kontrak, otomatis kita sudah terikat dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Di sini Maria harus memperhatikan apa yang tadi telah disampaikan, termasuk solusi-solusi yang diberikan Maria maupun solusi-solusi yang saya berikan, terutama solusi yang di terlambat ke sekolah, kemudian di sekolah tapi masih berada di luar sekolah atau dari kata lain masih di kantin pada saat jam pelajaran. Oke. Jadi selanjutnya di sini masih ada satu lembaran. Jadi saya minta tolong sekali lagi kepada Maria. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau yang lebih akrab dikenal dengan LKPD. Biasa dengar? Oke. Kalau LKPD itu mungkin secara umumnya di pelajaran-pelajaran ada semua. Jadi di sini ada LKPD. Sekali lagi saya minta tolong kepada anaknya untuk mengisi lembar kerja peserta didik dengan harapan bahwa setelah kita melakukan konseling individu ini, kita punya pengalaman, kita ada pengetahuan baru yang kita bisa ketahui. Jadi untuk selanjutnya silakan diisi lagi. Jadi LKPD ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman baru seorang konseling atau seorang siswa. Kemudian yang kedua terkait dengan keterlambatan di dalam kelas. Jadi pentingnya disiplin itu mengatur kita untuk melakukan pekerjaan kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir tadi tidak mendapatkan informasi baru dari pihak sekolah maupun guru apabila kita terlambat. Jadi solusinya mengupayakan lebih awal datang ke sekolah, kemudian memperhatikan waktu dan lebih berhati-hati, apalagi lebih berhati-hati agar tidak terlambat. Berarti harus mengantisipasi keterlambatan. Dibutuhkan persiapan yang matang
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah agar tidak terlambat ke sekolah. Oke. Jadi dari awal sampai sekarang kira-kira Nadia masih semangat begitu? Masih semangat. Oke. Jadi harapan saya kepada Nadia, mudah-mudahan Nadia bisa merubah kebiasaan keterlambatan ke sekolah, berkeliaran di kantin pada saat masih jam pelajaran, kemudian terlambat ke dalam kelas. Mudah-mudahan hal itu bisa kita tinggalkan dengan adanya kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ingin meminta tanggapan Nadia terkait dengan kegiatan yang kita lakukan di sini. Maksud saya di sini, apakah Nadia merasa senang, merasa semangat, ada informasi baru dan sebagainya, atau bagaimana? Saya ingin pendapatnya seperti apa? Saya merasa senang dan semangat, Pak. Saya ingin merubah diri saya yang sering terlambat menjadi tidak terlambat lagi, karena mendapatkan solusi dari Bapak. Oke, bukan cuma dari saya. Karena kita yang namanya konseling individu itu saling membantu. Artinya solusi yang ditawarkan Nadia dengan solusi yang saya tawarkan itu saya padukan. Karena kenapa? Kalau Nadia yang memberikan solusi berarti ada kesiapan untuk melakukan. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi kegiatan ini untuk kebaikan kita bersama. Seperti itu. Karena saya juga bukan orang yang pintar. Kita cuma sekedar memberikan apa yang kita ketahui. Karena kita masih belajar. Seperti itu. Oke. Jadi karena waktu kita sudah hampir selesai, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Nadia telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti layanan kegiatan bimbingan konseling terkait dengan masalah kedisiplinan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita bersama dan bisa kita dan bisa kita gunakan untuk masa depan kita. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak Nadia untuk berdoa. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Nadia. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jaga pergaulan, kemudian antisipasi atau jaga waktunya. Dengan begitu kita akan memahami apa itu disiplin sebenarnya. Dan disiplin itu adalah jalan menuju kesuksesan. Tidak ada orang yang disiplin yang tidak sukses. Karena kenapa? Kesuksesan itu butuh disiplin. Kemudian disiplin itu butuh perjuangan atau pengorbanan. Oke, terasa seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih telah hadir di ruang dalam kegiatan ini. Selanjutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.